Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Pasaribu dengan NIM 223111467 dari Prodi Manajemen Universitas Islam Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang dampak kenaikan harga BBM terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai syarat lulus ujian mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, adapun hal yang menjadi latar belakang pada presentasi saya kali ini yaitu karena minyak bumi atau BBM sendiri merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, hal ini berarti penggunaan minyak bumi secara terus-menerus dapat menghabiskan persediaan minyak bumi yang ada, sementara industrialisasi semakin menggelora. Kebutuhan akan minyak bumi sebagai bahan bakar semakin tinggi. Nah, hal ini mengakibatkan produksi minyak bumi semakin tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan kebutuhannya. Dan adapun mengingat BBM itu memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Nah, maka pemerintah memiliki andil untuk mengendalikan penyaluran dan menentukan harga BBM. Dan akhirnya dalam rangka mengurangi beban subsidi APBN, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM guna menyelamatkan anggaran negara. Nah, kebijakan yang diambil pemerintah itu tentunya mengundang pro dan kontra yang berkepanjangan dalam masyarakat. Nah, hal tersebutlah yang menjadi latar belakang dari presentasi saya kali ini. Dan adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana peranan penting BBM dalam APBN sendiri dan bagi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu bagaimana dampak kenaikan BBM terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu apa saja dampak dari kenaikan harga BBM itu sendiri. Dan adapun rumusan masalah yang keempat yaitu bagaimana langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi inflasi sebagai penyebab ataupun sebagai dampak buruk dari naiknya harga BBM sendiri. Dan adapun tujuan penulisan ataupun tujuan dari karya ilmiah saya kali ini yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui secara jelas mengenai dampak dari kenaikan harga BBM, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya. Yang kedua yaitu dapat mengetahui mengenai dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi yang akan terjadi. Yang ketiga yaitu mengetahui langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi inflasi sendiri. Nah, inflasi itu disebabkan salah satunya terjadi karena kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, apa sajakah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah? Lalu yang keempat yaitu mengetahui dampak kenaikan harga BBM terhadap kegiatan perekonomian nasional. Dan yang kelima yaitu mengetahui apakah kebijakan harga BBM itu sudah tepat diambil oleh pemerintah. Dan adapun manfaat dari penulisan karya ilmiah saya ini bagi saya sendiri sebagai penulis adalah yang pertama, seluruh kegiatan ataupun penyusunan dan hasil dari penyusunan karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan, dan ilmu dari masalah yang dibahas dalam karya ilmiah saya ini. Yang kedua yaitu bagi pembaca. Nah, karya ilmiah ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber tambahan dan sumber informasi dalam menambah wawasan bagi pembacanya. Adapun metode penelitian yang saya gunakan pada karya ilmiah saya yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif, yang mana metode ini atau jenis riset yang digunakan adalah deskriptif atau penelitian yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai sifat-sifat, fakta-fakta, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memahami situasi realita yang ada. Penelitian deskriptif juga didasarkan pada upaya membangun pandangan pembaca, kemudian dibentuk dengan sebuah gambaran. Nah, menurut Suharsini sendiri, sebagai ahli, yaitu menyebutkan bahwa penelitian ini menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain yang kemudian dijabarkan ke dalam laporan penelitian pada penelitian ini. Nah, fenomena yang ada itu berupa bentuk,
karakteristik, aktivitas, perubahan, hubungan, kesamaan, serta perbedaan antar fenomena yang satu dengan yang lainnya. Nah, dalam penelitian ini, unit analisis yang peneliti ambil itu adalah artikel dan sumber-sumber yang terpercaya tentunya. Nah, setelah kita membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan, selanjutnya kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembahasan atau isi. Nah, isi dari karya ilmiah saya sendiri yaitu bahwa BBM itu kan merupakan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Nah, minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui keberadaannya. Nah, semakin lama semakin menipis. Bahkan pada tahun 2026 diperkirakan bahwa minyak bumi ini akan habis. Nah, adapun pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan tentang rumusan masalah. Nah, jadi kita akan membahas tentang rumusan-rumusan masalah yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan tadi. Nah, rumusan masalah yang akan kita bahas yang pertama yaitu pengaruh BBM terhadap APBN. Nah, apa sih pengaruh BBM itu terhadap APBN? Nah, BBM itu menjadi salah satu penyumbang APBN terbesar di Indonesia. Nah, porsi BBM yang begitu besar itu berdampak pada nilai tukar rupiah, yang mana bergantung juga pada kebijakan fiskal sendiri. Nah, kebijakan fiskal itu akan berpengaruh karena terjadinya defisit akibat terlalu besarnya subsidi untuk BBM. Jadi pemerintah itu akan mengalami defisit karena harus mengeluarkan subsidi untuk masyarakat. Yang kedua yaitu dampak kenaikan harga BBM. Nah, adapun dampak kenaikan harga BBM itu terdapat dua, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Kita akan bahas yang pertama yaitu dampak positifnya. Nah, dampak positif dari kenaikan harga BBM sendiri yaitu pembangunan nasional akan lebih pesat. Karena dengan adanya kenaikan BBM, mendorong masyarakat itu untuk lebih berpikir kreatif dan inovatif untuk menghindari penggunaan BBM itu sendiri. Nah, contohnya itu seperti apa? Nah, contohnya itu seperti menciptakan transportasi yang ramah lingkungan, yaitu salah satunya seperti yang sering sudah ada di sekitar kita, yaitu adanya mobil listrik atau alternatif bahan bakar nabati yang lainnya. Yang kedua, hematnya APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, jadi pemerintah itu tidak perlu repot-repot untuk mengeluarkan yang namanya subsidi bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu untuk membeli BBM. Yang ketiga yaitu mengurangi polusi udara sebagai upaya menjaga lingkungan yang lebih sehat. Yang kedua yaitu dampak negatifnya. Nah, adapun dampak negatifnya yaitu bahwa harga barang-barang dan jasa itu menjadi lebih mahal. Karena apa? Karena meningkatnya biaya produksi yang diakibatkan oleh BBM, misalnya harga bahan-bahan seperti bahan-bahan pokok dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu transportasi juga akan berpengaruh. Lalu kondisi keuangan UMKM juga menjadi rapuh, maka rantai perekonomian juga akan terputus. Selanjutnya itu terjadinya peningkatan jumlah pengangguran atau meningkatnya tingkat kemiskinan karena naiknya harga BBM. Karena apa? Karena masyarakat yang kurang mampu tadi tidak bisa memenuhi kebutuhannya yaitu dari BBM itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk pada rumusan masalah yang ketiga, yaitu dampak kenaikan BBM sendiri terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Nah, pada kesejahteraan masyarakat itu seperti apa? Nah, kenaikan harga BBM itu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena yang mana akibat dari kenaikan harga BBM sendiri itu, maka biaya produksi otomatis juga akan meningkat. Nah, sehingga biasanya itu produsen akan membebankan kenaikan biaya produksi tersebut kepada pekerja. Nah, seperti menunda pembayaran gaji, memotong gaji, atau mengurangi jumlah pekerja itu sendiri. Yang kedua yaitu kenaikan harga BBM juga akan berpengaruh terhadap perekonomian rumah tangga setiap orang, di mana biasanya itu produsen ataupun yang termasuk pedagang itu menaikkan harga yang biasanya melebihi dari kenaikan biaya produksi atau distribusi yang mereka keluarkan. Nah, jadi ketika produsen menaikkan harga, mereka itu tidak menghitung
berapa besar kontribusi BBM terhadap biaya produksi yang mereka keluarkan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Nah, sebagai contohnya yaitu misalnya ketika harga BBM naik sebesar Rp500 per liter, maka biasanya itu sopir angkutan umum itu akan memilih menaikkan ongkos sebesar Rp500 per penumpang misalnya. Yang kedua yaitu misalnya pedagang makanan akan menaikkan harga Rp500 per porsi makanannya. Dan pedagang sayuran misalnya juga akan menaikkan harga Rp500 per kilogram atau per ikat sayuran yang mereka biasa jual. Nah, padahal yang sebagaimana kita tahu kontribusi BBM per penumpang atau kontribusi BBM terhadap biaya makanan atau sayuran per ikatnya itu tidaklah sebesar tersebut. Nah, kondisi tersebut lagi diperparah oleh adanya pihak atau oknum-oknum yang memanfaatkan momentum itu dengan menaikkan harga semua komoditi, padahal kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan tidak sebesar kenaikan harga yang mereka lakukan. Nah, selanjutnya, bagaimana jika ini terjadi secara terus-menerus? Nah, jika hal tersebut dilakukan oleh produsen maupun pedagang secara serentak di seluruh Indonesia, maka inflasi yang terjadi akan lebih besar daripada dampak ekonomi yang seharusnya. Nah, kenaikan harga secara serentak melebihi dari cost push inflation sendiri itu akan menyebabkan inflasi yang tinggi dan pada gilirannya dapat memicu keresahan di semua lapisan masyarakat. Mulai dari produsen, pedagang, dan konsumen. Oleh karena itu, pada rumusan masalah yang ketiga, kenaikan harga BBM itu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Karena apa? Yang seharusnya masyarakat itu menerima haknya sebagai dari hak pekerjaan mereka itu tidak diberikan semestinya oleh bos mereka atau oleh atasan mereka. Contohnya tadi seperti karena kenaikan harga BBM, produsen itu menaikkan harga produksinya misalnya, sehingga si produsen ini ataupun atasannya ini memotong gaji karyawannya, sehingga kesejahteraan masyarakat yang seharusnya diterima itu tidak diterima secara semestinya, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk pada rumusan masalah yang terakhir atau rumusan masalah yang keempat yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, rumusan masalah yang keempat yaitu langkah apa yang dapat ditempuh pemerintah untuk mengatasi inflasi sebagai dampak buruk dari naiknya harga BBM. Nah, langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah atau yang dapat ditempuh pemerintah itu adalah dengan memberikan subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga pengangguran itu bisa ditekan dan agar kesejahteraan masyarakat atau rakyatnya itu tetap stabil. Dan pemerintah itu dapat menghimbau rakyatnya untuk menghemat energi. Contohnya dengan apa? Contohnya dengan menggunakan transportasi umum dan menghimbau masyarakat untuk menggunakan transportasi non-BBM. Contohnya itu dengan menggunakan mobil listrik ataupun dengan transportasi umum lainnya. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada presentasi saya kali ini yaitu bahwa secara umum dan terjadi secara terus-menerus, naiknya harga BBM itu akan berdampak bagi masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat yang kurang mampu tentunya. Nah, meskipun dengan kenaikan harga BBM akan memperbaiki tatanan kesehatan udara, tetapi hal itu hanya merupakan hal kecil dari dampak positif kenaikan BBM. Nah, dan hal itu juga tidak sebanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat dalam menjalani hidup dan penderitaan-penderitaan yang harus diterima masyarakat. Nah, adapun solusi dari permasalahan ini adalah bahwa pemerintah itu harus berdiskusi untuk memecahkan masalah ini. Nah, jadi pemerintah itu harus mendengarkan yang namanya aspirasi-aspirasi masyarakat dan lain sebagainya. Adapun saran ataupun solusi yang dapat saya berikan pada presentasi saya kali ini yaitu bahwa
pemerintah itu hendaknya memilih waktu yang tepat untuk mengeluarkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Karena jika pada saat-saat tertentu lagi masyarakat ini kurang mampu ataupun mengalami masalah dan ditambah lagi oleh masalah pemerintah, hal itu juga akan berdampak buruk. Nah, pemerintah juga harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa dana subsidi BBM akan dikompensasikan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak. Nah, terutama golongan rumah tangga menengah ke bawah. Dan dana subsidi juga harus dialokasikan ke sektor-sektor lain yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Nah, contohnya itu seperti misalnya untuk pembangunan irigasi, subsidi harga pertanian, pembangunan jalan, pelabuhan, sarana pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Nah, subsidi bioenergi juga dapat dijadikan alternatif penyaluran dana kompensasi BBM, sehingga ketergantungan terhadap bahan bakar fosil itu juga bisa dikurangi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah keseriusan pemerintah itu sendiri untuk memerangi praktek-praktek ekonomi biaya tinggi di Indonesia yang wajib dilakukan. Kita tahu adanya praktik pungli, korupsi, dan aksi para pemburu atau oknum-oknum yang akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang melebihi harga keekonomian tadi. Contohnya seperti yang telah saya sebutkan tadi. Dan penghematan pos-pos anggaran juga yang memang tidak terlalu mendesak juga itu perlu dilakukan. Nah, jadi sehingga dana APBN itu dapat dipergunakan atau digunakan secara stabil. Baik, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah maupun kurang. Saya Nuraini Pasarbu, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.